Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Fitriani dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali materi apa yang telah disampaikan minggu lalu tentang konteks bahasa. Konteks bahasa adalah situasi dan kondisi pada saat terjadinya sebuah tuturan. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah latar belakang terjadinya komunikasi dan interaksi antar pemakai bahasa. Menurut Hymes, konteks bahasa disimpulkan menjadi sebuah akronim, yaitu speaking, yang mana masing-masing huruf mempunyai makna. Yang pertama, S-nya itu setting atau tempat bicara dan suasana bicara. P-nya itu partisipan atau lawan bicara, E-nya itu end atau tujuannya, A-nya itu age atau suatu peristiwa di mana seseorang menggunakan kesempatan untuk berbicara, K-nya itu key atau nada bicara dan ragam bahasa, I-nya itu instrumen atau alat untuk menyampaikan pendapat, E-nya itu norma atau aturan, G-nya itu genre atau jenis kegiatan diskusinya. Dasar-dasar fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu phonology, yang berarti ilmu tentang bunyi. Pada umumnya, fonologi dibagi menjadi dua bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang menyelidiki persoalan bunyi-bunyi ujaran secara umum. Fonetik sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada fonetik artikulatoris, yaitu ilmu yang mempelajari mekanisme alat-alat manusia bekerja serta bagaimana bunyi itu diakumulasikan. Yang kedua ada fonetik akustik, yaitu ilmu fisika yang mempelajari bunyi bahasa sebagai penyelidiki dari getaran atau amplitudo, yaitu kualitas atau bentuk suara. Yang ketiga ada fonetik audiotoris, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa dengan alat pendengar manusia. Alat ucap manusia sendiri ada 22, yaitu yang pertama itu paru-paru, kedua batang tenggorokan, ketiga pangkal tenggorokan, 4 itu ada pita suara, kelima itu ada rongga kerongkongan, 6 itu akar lidah, 7 itu pangkal lidah, 8 itu tengah lidah, 9 ada daun lidah, 10 ujung lidah, 11 anak tekak, 12 langit-langit lunak, 13 langit-langit keras, 14 lengkung kaki gigi, 15 gigi atas, 16 gigi bawah, 17 bibir atas, 18 bibir bawah, 19 itu ada mulut, 20 itu ada rongga hidung, 21 itu hidung, yang 22 itu ada rongga mulut. Jenis-jenis bunyi. Pada dasarnya, bunyi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada bunyi vokoid, adalah bunyi bahasa yang memungkinkan perbedaan fonem golongan vokal apabila telah dikaitkan dengan fungsi distiknya. Yang kedua ada itu bunyi kontoid, adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara atau rongga mulut. Bunyi kontoid terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama ada bunyi hambat atau hentian, ada hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar. Yang kedua itu bunyi nasal atau sengau, arus udara bergerak melewati rongga hidung. Yang ketiga itu ada bunyi spiran, jalan arus udara dihalangi pada satu tempat sehingga terbentuknya sebuah lubang kecil seperti lembah panjang yang dilalui udara tersebut. Yang keempat ada bunyi lateral atau garis tengah jalan mulut terhambat terbentuk lubang sebelah. Kelima ada bunyi getaran, arus udara yang lewat menyebabkan sebuah alat elastis bergetar dengan cepat. Transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah peniruan atau melukiskan bunyi-bunyi dalam bentuk lambang-lambang. Fungsi dilakukannya transkripsi fonetis adalah agar dapat menirukan bunyi-bunyi sesuai dengan aslinya, yaitu oleh speaker penutur asli. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang menyelidiki masalah bunyi-bunyi yang fungsional, sudah dimiliki fungsi pembeda arti.
Fonemik adalah fonetik praksis atau terapan penyelidikannya yang diarahkan terutama pada fonem bahasa tertentu. Jenis-jenis fonem. Fonem terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada fonem segmental. Fonem ini yang menjadi sumber dasar sebuah kata. Realisasi fonem ini adalah huruf vokal dan konsonan. Yang kedua ada fonem supramental, adalah bunyi-bunyi yang mengiringi fonem segmental. Bunyi ini diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri waktu diucapkannya yang disebut dengan ciri-ciri prosodi yang terdiri dari panjang, nada, tekanan, dan jeda atau persendian. Distribusi fonem dan kaidah fonetik. Distribusi fonem adalah dialokasikan fonem-fonem dalam suatu kata atau forem. Distribusi menyangkut tiga aspek, yaitu tempat, bentuk, dan kedudukan. Dalam kedudukan silabe, fonem memiliki kedudukan yaitu ancang-ancang, puncak, dan penutup. Dalam suatu distribusi, fonem bisa bergabung dengan fonem dan membentuk sebuah gugus tersendiri, misalnya klaster dan diftong. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.